Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zaki, Ishak, SEI, MSI yang telah memberikan tugas dan membimbing dalam penyusunan proposal ini. Nah, di sini saya Hengki Ngestiraharjo dengan NIM 20020073059 akan mempresentasikan proposal ide penelitian. Baik, judul proposal yang akan saya presentasikan ialah analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap haramnya hadiah perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran lomba. Untuk studi kasus, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDIY. Isi pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kajian pustaka, dan yang terakhir bab 3 metode penelitian. Langsung saja, di sini saya akan membahas bab 1 latar belakang. Yang melatar belakangi ide penelitian saya ialah yang pertama, aktivitas keorganisasian yang banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa sebenarnya sangat dekat dengan ajang-ajang perlombaan. Perlombaan ini biasanya menawarkan sejumlah hadiah yang untuk menarik minat peserta. Namun, biasanya juga ada uang pendaftaran lomba agar dapat mengikuti perlombaan tersebut. Dikutip dari Wagiarto M. Putri 2020. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai aktivitas perjudian. Ada atau tidak adanya niat peserta untuk melakukan, hal itu tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Maidah ayat 90 yang memerintahkan hambanya agar menjauhi maisir. Maka segala sesuatu yang mendekatkan pada maisir harus dihindari. Mengingat banyaknya ajang perlombaan di kalangan mahasiswa, maka penting bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul analisis tingkat pemahaman perlombaan yang berjudul analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap haramnya hadiah perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran lomba. Untuk studi kasus, kami mengambil Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDIY guna mengkaji seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa terhadap haramnya hadiah perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran peserta itu sendiri, terlebih bagi mahasiswa ekonomi syariah FAI UMY yang tentunya dibekali ilmu muamalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mekanisme hadiah dalam perlombaan yang diadakan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDIY? Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDIY terkait haramnya hadiah perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran lomba? Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui mekanisme hadiah dalam perlombaan yang diadakan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDIY. Yang kedua, mengetahui tingkat pemahaman anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDIY terkait haramnya hadiah perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran lomba. Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 1. Manfaat praktis. Diharapkan dapat berguna menjadi informasi, referensi, serta dapat meningkatkan kesadaran pembaca pada umumnya dan anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDIY pada khususnya mengenai haramnya hadiah perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran lomba. Yang kedua, manfaat teoritis. Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa dan khalayak ramai mengenai haramnya hadiah perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran lomba. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Yang pertama, hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi merupakan segala keseluruhan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan
kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu ilahi. Selanjutnya, maisir dalam hukum ekonomi syariah. Dapat diketahui bahwa hal yang paling harus diperhatikan dalam perlombaan berhadiah tersebut adalah tidak adanya unsur maisir. Maisir secara harafiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras dan mendapat keuntungan tanpa kerja. Yang ketiga, konsep hadiah. Hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain untuk dijadikan sebagai hak miliknya. Adanya suatu sebab dan adanya suatu maksud tertentu. Berbagai ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menganjurkan untuk berbuat baik dan tolong-menolong antara lain sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah 5 ayat 2. Keempat, perlombaan berhadiah dalam hukum Islam. Pada dasarnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariah. Artinya, tidak ada perlombaan kecuali pada kuf atau unta atau panah hafir atau kuda. Hadis riwayat Tirmizi. Para ulama sepakat bahwa perlombaan tanpa pertaruhan adalah diperbolehkan. Berdasarkan observasi awal, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDY juga biasanya mengadakan perlombaan antar mahasiswa yang diadakan setiap tahunnya. Perlombaan antar jurusan, fakultas, atau bahkan antar universitas pun kerap diadakan. Ada yang mengharuskan membayar uang pendaftaran, ada juga yang tidak. Hasil wawancara ya juga menyatakan bahwa terdapat mahasiswa yang sudah mengetahui tentang haramnya hadiah perlombaan yang berasal dari uang pendaftaran. Namun ada juga mahasiswa yang belum mengetahuinya. Selanjutnya, berikut adalah tinjauan pustaka yang peneliti ambil dari penelitian terdahulu. Bab 2, membahas metodologi penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDY. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi syariah SDY. Sampel yang akan diambil adalah anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDY. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama teknik komunikasi. Biasa dilakukan secara langsung melalui wawancara ataupun secara tidak langsung dalam bentuk kuesioner. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, studi pustaka. Data atau informasi tersebut dapat diperoleh dari catatan, buku, transkrip, dan lain-lain. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pemahaman anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDY. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah SDY menjadi data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang kedua, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Sumber menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Metode yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data yang dengan metode wawancara dan observasi.
Teknik analisis data. Yang pertama mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara, kuesioner, observasi ataupun hasil studi perpustakaan. Yang mengklasifikasikan ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian, lalu mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran dan menyimpulkan. Baik, sekian presentasi proposal dari periode penelitian dari saya, Hengki Stirharjo. Sebenarnya saya di sini bekerja tim, Pak, yaitu dengan Reza Anarika Aurelia, tetapi Reza Anarika Aurelia telah lolos dalam batch KIK pertama, Pak. Jadi tidak perlu presentasi, jadi saya yang presentasi, Pak. Tapi tetap dalam persoalan ini saya tetap dibantu oleh Reza Aurelia, Pak. Terima kasih, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.